Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Resensi Institute Channel. Sekitar 130 tahun yang lalu, Karl Marx menyusun buku pamfletnya yang diberi judul Manifestasi Komunis. Manifesto Komunis adalah salah satu buku yang seringkali menjadi panduan para kaum buruh. Dialah tokoh yang sering dirujuk oleh para kaum buruh untuk bangkit. Dan inilah tanggal yakni 1 Mei yang acap kali dijadikan momentum kebangkitan buruh. Lalu, bagaimana dengan pandangan para ulama Islam berkenaan momentum kebangkitan umat? Apakah sahih pula jika umat Islam menganut ideologi Marxisme-Komunisme adalah risalah atau ideologi Islam sendiri? Sebelum masuk dalam pembahasan mengenai buku kali ini, pertama saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Apa yang menjadi landasan Anda dalam menjalani hidup di dunia ini? Jawabannya mungkin saja berbeda-beda, bahkan mungkin ada yang sama. Namun satu yang pasti, setiap kita yang menjalani hidup di dunia ini pasti memiliki risalah atau ideologi yang menjadi pedoman kita dalam menjalani hidup di dunia. Jika kita tidak memiliki risalah, maka kita bagaikan orang yang kehilangan arah atau seseorang yang berjalan tanpa tujuan. Disadari ataupun tidak, setiap dari kita yang hidup di dunia ini memiliki ideologi dalam menjalankan hidup, karena hal itu adalah suatu keniscayaan. Sebagaimana dijabarkan dalam buku Risalah Tuna, karya Muhammad Baqir As-Sadr yang merupakan buku cetakan kedua yang diterbitkan pada tahun 2014 oleh Raushan Fikr dengan 16 bab pembahasan yang mengenai manusia dengan berbagai mazhab ideologinya dan bagaimana pemikiran-pemikiran barat yang senantiasa memberikan doktrin dan kesamaran atas ideologi Islam yang merupakan ideologi universal. Awalnya, buku ini merupakan artikel-artikel berkesinambungan di majalah Al-Adwa Al-Islamiyah yang diterbitkan oleh para ulama di Najaf Al-Ashraf. Abad ini, informasi semakin mudah diakses dari berbagai lini, sehingga semakin mudah bagi mereka yang ingin memisahkan umat Islam dengan agamanya untuk mempengaruhi mereka melalui pemikiran dan pemahaman. Umat Islam sebenarnya tidak kekurangan prinsip untuk terhindar dari berbagai pengaruh luar. Namun, hanya satu hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Muslim telah memiliki ajaran yang benar dan beriman terhadapnya. Pertanyaan kemudian, apakah semua umat Islam telah paham tentang ajarannya? Kurangnya pemahaman terhadap apa yang diimani akan membuat umat gampang goyah mengenainya. Terlebih lagi, begitu banyak doktrin yang coba dibangun kaum luar untuk eksistensi mereka dan perpecahan umat Islam. Sehingga kita sebagai bagian darinya harus senantiasa membangun pemahaman dan pemikiran yang kokoh atas apa yang kita imani. Hal ini dimaksudkan agar rasa persaudaraan antar umat semakin erat di era propaganda yang dapat muncul dari lini manapun. Islam adalah ideologi yang universal. Di dalam risalahnya memuat berbagai hubungan di dunia ini yang telah diatur dan tidak ada keraguan padanya. Adapun tanda khusus dari ajaran Islam, yaitu pertama, pandangan spiritual yang mengikat antara jasmani dan rohani, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi sandaran hidup umat Islam. Inilah yang disebut sebagai pandangan dunia tauhid, sebagai pembeda dari pandangan dunia materi. Kedua, metode pemikiran rasional yang diambil dari akal yang merupakan tolak ukur dari observasi indrawi. Yang ketiga, tolak ukur praktis umum yang dikemukakan oleh Islam berdasarkan pandangan umumnya terhadap kehidupan dan alam atau yang disebut metodologi dedukasi. Pandangan dunia tauhid, rasionalisme, dan dedukasi adalah karakteristik dari ideologi atau risalah Islam. Identitas inilah yang harus menjadi landasan hidup dan pemersatu. Terlebih, agama Islam bukanlah agama yang kaku walaupun terdapat syariat di dalamnya. Islam senantiasa dapat menyesuaikan ajarannya dengan kondisi zaman. Penganutnya yang paham akan ajaran Islam akan senantiasa berada dalam jalur yang membuatnya mampu konsisten dengan ideologinya, walaupun senantiasa terdapat berbagai pemikiran-pemikiran yang berusaha untuk menjadikan ajaran Islam sebagai suatu kesalahan. Namun, ajaran Islam akan tetap kekal dan berkembang di tangan para umat yang mengimaninya dan memahaminya seutuhnya. Umat Muslim harus terus memastikan eksistensinya melalui hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari aspek spiritualitasnya, interaksinya dengan alam melalui pemikiran rasional, dan interaksinya dengan masyarakat melalui akhlak. Singkatnya, jati diri Islami menganut 3 unsur, yaitu spiritual, akal, dan akhlak. 3 unsur ini pasti ada bagi pribadi Islami. Akal yang hidup dan dinamis, akhlak yang menuntun pada moral yang tinggi, dan sisi kelembutan dari spiritualitas, sehingga lingkup kehidupan Muslim telah terwakili dari ketiga unsur tersebut.
Buku ini merupakan buku yang kaya akan pemahaman mengenai Islam yang sesungguhnya. Walaupun halaman dari buku hanya sekitar 160-an, namun pembahasan dari buku ini sangat padat dan jelas, sehingga kita dapat melihat dunia baru dari pandangan seorang muslim, yang membuka pintu pikiran dan pemahaman kita, serta menyentil perasaan kita sebagai umat Islam. Buku ini direkomendasikan khusus untuk anak muda saat ini dan umat Islam secara umum tentunya, agar hijrah kita bukan sekedar hijrah penampilan, melainkan utuh dengan hijrah pemikiran. Bahkan kata hijrah atau berpindah pun tidak tepat, melainkan kembali kepada risalah Islam yang sesungguhnya. Hanya dengan spiritualitas, akal dan akhlak yang dapat mengembalikan risalah kebangkitan umat Islam. Wahai umat Islam seluruh dunia, bersatulah. Ada pertanyaan?